Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filologi dari kelas B Program Studi Sastra Indonesia yang beranggotakan saya Rodiyatul Amaliyah dan teman saya Nailah Zahrun Nadia, Danang Zain Mufrodi, Devina Putri Adelia, Habibah Afifatus Walikah, Nurun Nisa Isnaini, dan Tasa Salsabila. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang peninggalan manuskrip pada zaman Hindu Buddha dan pada zaman Islam. Baik, langsung saja yang pertama peninggalan manuskrip pada zaman Hindu Buddha. Nah, yang pertama ini ada manuskrip Kakawin Bharatayuda. Nah, Kakawin Bharatayuda merupakan salah satu di antara karya-karya sastra Jawa kuno yang paling masyhur. Menurut konogram yang terdapat pada awal Kakawin ini, karya sastra ini itu ditulis pada tahun Sangakuda Sudacandrama atau pada tahun 1157 Masehi. Pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya yang memerintah pada Kerajaan Kediri. Nah, tepatnya Kakawin ini itu selesai ditulis pada tanggal 6 November 1157 Masehi. Aksara yang digunakan dalam Kakawin Bharatayuda ini adalah aksara Jawa. Dan Kakawin ini itu digubah oleh dua orang, yaitu Empu Sedah dan Empuh Panulung. Pada bagian permulaan sampai tampilnya Prabu Salya ke medan perang adalah karya Empu Sedah, dan untuk selanjutnya adalah karya Empu Panulung. Kakawin Bharatayuda juga merupakan salah satu dari beberapa karya sastra Jawa kuno yang tetap dikenal pada masa Islam. Jadi tidak hanya pada masa Hindu Buddha saja. Nah, dapat ditemukan dalam pertunjukan wayang. Beberapa bagian Bharatayuda juga dinyanyikan sebagai bagian dari nyanyian suluk. Bahkan juga dalam pertunjukan wayang yang bernafaskan Islam, misalkan cerita wayang Menak. Selanjutnya ada manuskrip Kakawin Arjuna Wiwaha. Manuskrip Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan kakawin pertama yang berasal dari Jawa Timur. Kakawin ini ditulis oleh Empu Kanwah pada masa pemerintahan Prabu Airlangga sekitar tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Manuskrip ini diperkirakan digubah sekitar tahun 1030 yang ditulis dalam aksara Jawa dan Bali. Lalu, oleh para pakar ditenggarai bahwa Kakawin Arjuna Wiwaha berdasarkan Wana Parwa, yaitu kitab ketiga Mahabharata. Untuk isi dari Kakawin Arjuna Wiwaha sendiri yaitu Kakawin ini menceritakan saat Arjuna sedang bertapa di Gunung Mahameru. Lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirimkannya 7 bidadari. Bidadari-bidadari tersebut dikirim untuk menggoda Arjuna. Nama bidadari yang saat itu terkenal yaitu Dewi Supraba dan Tilottama. Namun, nyatanya bidadari-bidadari tersebut tidak dapat menggoda Arjuna. Maka, Batara Indra sendiri yang turun dan menyamar sebagai Brahmana tua. Mereka berdiskusi soal agama. Lalu Bharata Indra mengungkapkan dan menyatakan jati diri yang sesungguhnya dan pergi. Tidak lama dari itu, ada seekor babi yang datang mengamuk. Lalu Arjuna memanahnya. Pada saat yang bersamaan, ada seorang pemburu tua yang datang dan juga memanahnya. Siapa sangka jika pemburu tua tersebut adalah Batara Siwa. Setelah itu, Arjuna diberi tugas untuk membunuh Niwataka Kawaca, seorang raksasa yang mengganggu kayangan. Dalam tugasnya, Arjuna berhasil dan ia diberikan anugerah
boleh memperistri 7 bidadari tersebut. Dan untuk relief Arjuna Wiwaha diukir di candi-candi di Jawa Timur seperti Candi Kedaton di Kabupaten Probolinggo, Candi Surawono di Kediri, dan Candi Jago di Malang. Contoh dari relief Arjuna Wiwaha sendiri sudah ada di PPT seperti yang bisa kalian lihat semua. Itu merupakan contoh dari relief Arjuna Wiwaha. Manuskrip Kakawin Nagara Kertagama. Kakawin Nagara Kertagama atau Kakawin Desyawarnana merupakan sebuah naskah karya sastra Jawa kuno berbentuk kakawin dari masa Majapahit yang ditulis oleh seorang pujangga bernama samaran Rakawi Prapanca atau Empu Prapanca. Naskah ini selesai ditulis di Kamalasana pada tanggal 15 Purna Candrama bulan Aswayuja tahun Saka Adrigayawarma 1287 bertepatan dengan tanggal 30 September 1365. Tulisan naskah ini beraksara Bali dan berbahasa Jawa kuno. Dalam bentuk kakawin, naskah ini ditemukan oleh Dr. J.L.A. Brandes di Puri Cakranegara, Lombok pada tanggal 18 November 1834. Kakawin ini menguraikan keadaan di Keraton Majapahit dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Agung di Tanah Jawa dan juga Nusantara. Ia bertahta dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi pada masa puncak Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Bagian terpenting di teks ini tentu saja menguraikan daerah-daerah atau wilayah Kerajaan Majapahit yang harus mengaturkan upeti. Kakawin ini bersifat puja sastra, artinya karya sastra yang menyanjung dan mengagung-agungkan Raja Majapahit atau Hayam Wuruk serta kewibawaan kerajaan Majapahit. Akan tetapi karya ini bukanlah disusun atas perintah Hayam Wuruk sendiri dengan tujuan untuk politik pencitraan diri ataupun legitimasi kekuasaan, melainkan murni kehendak dari sang pujangga Empu Prapanca yang ingin mengaturkan bakti kepada sang mahkota serta berharap agar sang raja ingat sang pujangga yang dahulu pernah berbakti di Keraton Majapahit. Manuskrip Naskah Tanah Tanjung atau yang biasa dikenal dengan Naskah Tanah Tanjung adalah naskah yang bercorak Hindu, dan naskah ini diduga menjadi naskah yang tertua di bumi Melayu. Naskah ini sendiri berasal dari Dharmasraya yang saat itu merupakan nama dari salah satu kota kerajaan Melayu. Dan Dharmasraya ini pernah menjadi ibu kota kerajaan yang terletak di tepi Batanghari, perbatasan antara Jambi dan juga Sumatera Barat saat itu. Nah, naskah ini ditulis oleh Dipati Kuja Ali atas perintah Sang Maharaja. Dan setelah dilakukan uji radiokarbon, umur naskah Tanah Tanjung ternyata lebih dari 600 tahun. Naskah Tanjung sendiri ditemukan sebanyak 2 kali. Pertama, ditemukan pada tahun 1941 oleh Petrus Verhoeven yang merupakan pegawai bahasa pada zaman kolonial. Dan ditemukan pertama kali ini di wilayah Sumatera. Untuk yang kedua kalinya ditemukan oleh Uli Kozok sekitar tahun 2002, dan saat itu Kozok menguraikan bahwa naskah tersebut dituliskan sebelum abad ke-15. Sebagian besar dari naskah sendiri ditulis dalam bahasa Melayu, namun terdapat kata pengantar dan juga kata penutup dari naskah Tanah Tanjung yang berbahasakan Sanskerta. Saat itu arti dari naskah Tanah Tanjung itu kebanyakan memuja Maharaja dari Dharmasraya. Para ahli bersepakat bahwasannya naskah Tanah Tanjung merupakan kitab undang-undang Tanah Tanjung naskah Melayu dari Kerajaan Dharmasraya dan dinobatkan sebagai naskah bercorak Hindu yang tertua dan berisi tentang aturan-aturan yang berlaku di Kerajaan Dharmasraya. Naskah ini dimulai dengan pembukaan kata Om Swasti
serta menyebutkan kata Jyesta Masa Titi Kresna Paksa. Dan di bagian penutup sendiri berisi kata pranamya yang memiliki arti dalam bahasa Sanskerta, yakni menundukkan, kepada, dan menyembah. Selain itu, sang raja terdahulu dipuji sebagai penguasa tiga buana, sebuah model kosmologis yang dikenal luas di kalangan masyarakat penganut Sanatana Dharma, yakni surga, dunia, pretala atau bur. Buah dan Swaloska sendiri menunjukkan 3 tingkatan dunia. Selain itu, raja saat itu juga disebut sebagai pemimpin ksatria. Baik, yang kedua, peninggalan manuskrip pada zaman Islam. Nah, yang pertama ini ada manuskrip Risalah Tasawuf. Salah satu contoh manuskrip peninggalan Islam adalah manuskrip ini yang berjudul Risalah Tasawuf dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, dapat diduga manuskrip ini merupakan tulisan yang berbeda karena pada bagian manuskrip ini terdapat nama 2 orang penulis, yaitu Sulaiman dan Muhammad Nasir. Manuskrip yang bersubjek sufisme ini ditulis dengan menggunakan aksara Arab Pegon dan Arab. Bahasa pada manuskrip ini hampir semuanya ditulis dengan menggunakan tinta merah untuk menegaskan bahwa tulisan tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selain itu, naskah ini juga tidak terlalu bagus karena terdapat tulisan-tulisan yang tidak dapat diterka secara jelas. Teks ini pun ditulis tanpa menggunakan diakrik. Nah, menurut catatan penulis, naskah ini pertama kali ditulis pada Minggu malam dan selesai pada hari Jumat bulan Zulqa'dah di siang hari. Nah, dalam salah satu bagian manuskrip ini disebutkan nama seorang syekh yang menisbahkan namanya pada kata Makassar, yaitu Syekh Karim Ibnil Mahasini Yusuf At-Ta'aju Al-Makassari Al-Halwati. Nah, beliau ini merupakan ulama tarekat Halwatiyah terkemuka yang ada di Makassar. Nah, hal ini yang dapat dijadikan sebagai tonggak untuk menegaskan bahwa manuskrip ini berasal dari Sulawesi. Secara garis besar, manuskrip ini membahas tentang tasawuf. Nah, pada awal manuskrip ini dijelaskan ciri orang yang bermuwaqabah disertai dalil-dalil, baik itu dalil dari Al-Quran maupun dalil dari hadis. Pada manuskrip ini juga menyinggung soal zikir, dan pada akhir manuskrip ini terdapat pesan-pesan agar menyeimbangkan antara syariat dan hakikat, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, serta zohir dan batin. Baik, selanjutnya manuskrip yang kedua. Manuskrip yang kedua yaitu manuskrip Durat Al-Ahkam min Hajib Sayyid Al-Anam. Manuskrip ini merupakan tulisan tangan dari Muhammad Aidrus, Sultan ke-29 setelah Islamisasi dari Kerajaan Buton. Mulanya Kerajaan Buton bukan merupakan kerajaan yang bercorak Islam, namun karena letak wilayahnya yang berada di jalur perlintasan dagang, yaitu dari Maluku dan Jawa, maka Pulau Buton ini sebagai tempat singgah para saudagar Arab yang datang yang bertujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di sana. Islam datang dengan tidak membedakan status sosial, maka dengan mudah masyarakat menerima agama Islam ini. Setelah Islam masuk ke daerah Buton, maka masyarakat setempat belajar tentang dasar-dasar ajaran agama Islam dan berinisiatif untuk mengembangkan ajaran agama Islam ke seluruh wilayah Buton. Manuskrip ini memiliki 58 halaman dan tidak memiliki sampul buku. Di setiap halamannya berisi 15 baris
yang ditulis dengan tinta berwarna merah dan hitam. Tinta berwarna merah merupakan tulisan yang menunjukkan bahwa penjelasan itu penting. Sedangkan tulisan yang ditulis dengan tinta berwarna hitam menunjukkan bahwa tulisan itu merupakan penjelasan umum. Jadi manuskrip ini adalah bukti bahwa Islam telah masuk dan berkembang di wilayah Sulawesi, yaitu pada sekitar 1700. Manuskrip ini berisi tentang hadis-hadis pilihan yang baik, bertemakan tata cara beribadah, berbuat baik kepada sesama, dan bagaimana cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, yang mana terhimpun dari hadis-hadis yang memiliki tingkatan yang sahih. Muhammad Aidrus menganggap penting untuk menulis hadis-hadis, karena hadis merupakan sebuah pedoman wajib umat Islam dan sebagai tuntunan kehidupan. Manuskrip ini juga merupakan bukti warisan bahwa agama Islam pernah masuk dan berjaya di Sulawesi. Manuskrip Syah Anom. Manuskrip Syah Anom diyakini sebagai bukti baru untuk menguak sejarah sosok di balik kerajaan Demak. Manuskrip ini ditulis oleh Syah Anom sendiri yang ilmunya didapat dari para wali di Pulau Jawa. Manuskrip ini ditulis dengan huruf pegon Arab berbahasa Jawa. Pada salah satu halaman manuskrip tersebut diceritakan bahwa manuskrip ini ditulis pada tahun 1763 Masehi atau 1177 Hijriah. Manuskrip ini sebagai bukti peninggalan kerajaan Demak. Manuskrip Syah Anom yang berjumlah 280 halaman berisikan tentang ajaran-ajaran agama Islam, terutama ilmu tauhid atau teologi. Selain itu juga menceritakan tentang sejarah-sejarah Islam, sejarah raja-raja di Pulau Jawa, dan sejarah-sejarah kerajaan Sultan Demak Bintara. Demikian presentasi dari saya. Manuskrip selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuskrip pegon. Manuskrip Islam yang ditulis dalam bahasa dan huruf Arab serta Jawa ini umumnya berhuruf Arab, tetapi juga ada sih yang berbahasanya Melayu. Banyak ditemukan di berbagai wilayah Indonesia seperti Aceh, Riau, hingga Jambi, Kerinci, Palembang, Minangkabau, Betawi, Bima, Pontianak, Mempawah, dan Banjarmasin. Sementara itu, manuskrip berhuruf pegon pada umumnya ditemukan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Saya di sini akan mengambil contoh dari huruf pegon, karya pegon yang sudah terkenal. Karya tertua huruf pegon adalah dari karya Sunan Bonang atau Syekh Al-Bari yang berjudul Wukuf Sunan Bonang. Dalam karyanya, Sunan Bonang menulis naskah ini dulu digunakan oleh para waliullah dan para ulama. Kemudian saya terjemahkan dan untuk para mitran itu kawan-kawan teman-temannya ya, seperjuangan dalam perjuangan agama Islam di Nusantara. Jadi karya yang ditulis pada abad ke-16 ini menggunakan bahasa Jawa pertengahan bercampur dengan bahasa Arab. Terus manuskrip ini pun merupakan terjemahan sekaligus interpretasi dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Karya ini merupakan contoh bahwa pada abad ke-16 sebagai masa pertumbuhan kerajaan Islam di Nusantara, dalam waktu yang sama juga berkembang karya para ulama yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.